Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Abang Kakak masih ketemu lagi seperti biasa dengan Miss Rina di sini dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 6. Nah, Abang Kakak hari ini hari terakhir kita belajar di subtema 1. Jadi insya Allah hari Selasa kita masuk ke subtema 2 dengan judul yang berbeda. Seperti biasa ya Abang Kakak, sebelum kita mulai ya, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Yuk sama-sama berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, Abang Kakak, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ya, Misna akan mengulang terlebih dahulu pelajaran kita pada hari Kamis. Nah, Abang Kakak, ada yang masih ingat pelajaran kita hari Kamis, sayang? Ada yang masih ingat, Nak? Oke, kalau masih ingat apa, sayang? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita hari Kamis? Iya ya, jadi pelajaran kita hari Kamis tentang ya kosakata kegiatan di pagi hari, kemudian kita mengenal bilangan 11 sampai 20 dan kemudian kita belajar tentang membuat kalimat dari kata-kata yang berbeda dan kita belajar tentang bernyanyi dengan panjang pendek bunyi dari lagu. Oke, Abang Kakak, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Miss Ina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong yang ada dalam percakapan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan bercakap-cakap, siswa mampu memeragakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan gambar dan kartu bilangan, siswa mampu menunjukkan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Yang kelima, dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai bilangan 11 sampai dengan 20 yang ditentukan dengan tepat. Dan yang keenam, dengan menggunakan lembar latihan soal, siswa mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Oke Abang Kakak, itu dia tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, Abang Kakak, materi selanjutnya adalah ayo bermain peran. Nah, di sini ada keluarga Udin ya, ada ayahnya dan ada ibunya ya. Jadi mereka sedang melakukan kegiatan atau tepatnya sarapan atau makan bersama ya Bang Kakak. Nah, di situ ada percakapan antara ayah, ibu, dan Udinnya. Kita baca sama-sama ya Nak ya. Tapi percakapannya Miss Ina yang bacakan semuanya. Miss Ina yang membacakan dialog ayah, ibu, dan Udin. Kita mulai ya Abang Kakak. Miss Ina akan membacakan terlebih dahulu dialognya ayah, kemudian nanti Miss Ina akan bacakan dialognya ibu, dan terakhir dialognya Udin ya. Kita mulai dari dialog ayah ya sayang ya. Bu, tolong ambilkan piringnya Bu. Nah, sekarang bagian ibu. Baik Pak, Udin mau makan apa? Sekarang dialognya Udin. Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, itu tadi dia percakapan antara Udin dengan ayah dan ibu. Nah, coba perhatikan Abang Kakak ya. Dari percakapan tadi ada kalimat permintaan tolong ya. Dari percakapan tadi ada kalimat permintaan tolong. Bagian mana dia ya sayang ya kalimat permintaan tolongnya? Iya, bagian dialog ayah ya, dari mulai tolong ya, dari mulai kata tolong. Kemudian dialognya Udin dari mulai Bu, tolong ambilkan nasi dan telurnya ya. Nah, itu dia kalimat permintaan tolong. Pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Benny menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan bermain peran bersama temanmu, sampaikan ungkapan permintaan tolongnya. Nah, jadi di sini Abang Kakak, dalam percakapan tersebut ada dua kalimat permintaan tolong yang sudah Miss lingkari yang warna merah, itu adalah kalimat permintaan tolong ya.
Jadi kalau kita minta bantuan ke orang lain, ya abang kakak usahakan menggunakan kata-kata minta tolong. Ada kata-kata permintaan tolongnya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering minta tolong baik sama papa, mama maupun adik. Nah, coba perhatikan abang kakak di sebelahnya. Contoh kalimat permintaan tolong ya. Ini contoh lain dari kalimat permintaan tolong ya. Di sini ada buat dua contoh. Yang pertama adalah Mamat, minta tolong ambilkan botol minum abang. Nah, bisa juga seperti itu. Yang kedua, kakak, minta tolong bantu saya mengangkat buku ini dan yang lainnya. Oke, abang kakak misalnya hanya buat dua kalimat permintaan tolong ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari selalu minta bantuan oleh orang lain, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dengan berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Oke abang kakak, jadi kita harus saling tolong menolong atau saling membantu kalau ada yang butuh bantuan ya. Kalau kita melihat orang kesusahan, kita juga bisa menawarkan diri, bisa saya bantu. Nah, seperti itu yang abang kakak, tapi harus dengan kata yang sopan ya, sopan, lembut, jangan membentak-bentak. Oke abang kakak. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, penugasan ya. Jadi sini penugasannya adalah membuat 3 contoh kalimat permintaan tolong dan menuliskannya di buku tulis tematik. Jadi tugas abang dan kakak adalah membuat 3 kalimat permintaan tolong bebas ya, dan menuliskannya di buku tematik ya abang kakak. Oke, bisa ya? Nah, bisa minta ajarin sama mama, papa, atau yang lainnya ya. 3 kalimat permintaan tolong. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Sikap tolong menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Minta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai dengan Pancasila. Jadi abang kakak, kalau kita minta tolong itu harus dengan yang santun, yang sopan, yang lembut ya, agar orang lain pun mau membantu kita. Jadi sikap tolong menolong itu sesuai dengan sila dari Pancasila, serta sikap santun juga termasuk salah satu pengamalan contoh dari sikap Pancasila. Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai Pancasila. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, abang kakak kalau kita sekolah aktif ya, orang abang kakak ini akan diskusi kelompok mencari contoh perilaku yang sesuai dengan sila dari Pancasila. Tapi karena kita tidak sekolah, jadi di sini akan memberikan beberapa contoh ya perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila yang pertama adalah meyakini adanya Allah atau Tuhan. Yang kedua, menghormati agama lain. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, tolong menolong. Yang kelima, cinta tanah air. Dan yang keenam, berlaku adil dan lainnya. Ini hanya beberapa perilaku atau sikap yang menunjukkan atau mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Masih banyak lagi ya sayangnya. Ini hanya beberapa contohnya. Nah, abang kakak, kita lanjutkan. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar menghitung. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Nah, coba perhatikan abang kakak. Jadi kalau mama sedang menyiapkan sarapan di rumah, boleh kita bantu ya mengangkat piring atau yang lain-lainnya. Nah, bisa juga abang kakak belajar menghitung seperti yang dilakukan pada gambar tersebut ya. Di situ ada peralatan ya, peralatan makan, ada sendok, garpu, piring, dan cangkir. Nah, yuk kita belajar menghitungnya. Nah, yang pertama adalah sendok. Coba perhatikan sendoknya abang kakak. Coba kita hitung sama-sama berapa jumlahnya sayang. Ayo, berapa jumlahnya sendok sayang? Sudah dihitung? Sudah dapat jawabannya nak? Iya, jawabannya adalah 18. Berikutnya garpu. Coba abang dan kakak hitung. Ada berapa garpunya sayang? Ada berapa nak? Udah ketemu jawabannya? Sudah, jawabannya adalah 20. Kemudian ya di bawahnya piring yang berwarna pink, coba perhatikan ya. Nah, coba kita hitung ada berapa jumlah piringnya sayang. Coba perhatikan ada berapa ya jumlahnya nak ya. Iya, pinter. Jumlahnya adalah
11. Kemudian ya, cangkir di sebelahnya coba perhatikan abang dan kakak. Kita hitung sama-sama berapa jumlahnya sayang ya. Iya, pinter ya, jumlahnya ada 12. Dan berikutnya coba perhatikan yang di sebelahnya ada gambar mangkuk ya Bang Kakak ya. Nah, coba lihat, perhatikan ada berapa jumlahnya sayang ya. Coba kita hitung sama-sama nak. Sudah dapat jawabannya sayang? Iya, jawabannya adalah 13. Kemudian ya, di bawahnya ada lagi gelas. Coba perhatikan, kita hitung sama-sama ya sayang ya. Berapa jumlah gelasnya sayang? Sudah dapat jumlahnya sayang? Iya, pintar. Jumlahnya ada 16. Kemudian di bawahnya lagi ada mangkok lagi ya. Coba perhatikan. Nah, kita hitung bersama-sama ada berapa jumlahnya ya nak ya. Sudah dapat sayang? Iya, jawabannya adalah 14. Kemudian di sebelahnya ada gelas lagi ya. Nah, coba perhatikan ya, berapa jumlah gelasnya sayang? Coba kita hitung sama-sama nak. Ada berapa jumlah gelasnya sayang? Iya, pintar, jumlahnya ada 17. Kemudian di bawahnya ya, di situ ada sendok lagi. Coba perhatikan, ada berapa ya jumlah sendoknya sayang? Ada berapa nak? Iya, pintar, jumlahnya ada 15. Kemudian di bawahnya ada teko ya, teko air ya. Coba perhatikan di situ ada berapa ya jumlah tekonya sayang ya. Coba kita hitung sama-sama nak. Sudah ketemu? Iya, jawabannya ada 19. Nah, itu tadi kita sudah menghitung peralatan dapur atau peralatan makan ibu. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini ya Bang Kakak. Jangan lupa sholat dan belajar ya. Sampai ketemu hari Selasa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.